Keindahan-keindahan. Apalah boleh di bulan Ramadan siang-siang? Walimah itu gak ada yang namanya mau itu hasanah, kesuwen, gak ono. Nek bulan Ramadan tuh rasanya kok hawanya asik, nyaman, nongkrong. Nah, betul. Betul. Kalau habis hubungan badan lah, pepet subuh. Itu mandi dulu apa sahur dulu? Ustaz Khalis puasa ketika Ramadan. Yang Harus menghormati yang mana? Yang nggak puasa. Yang puasa. Kan ya antum kudune harus tahu saya nggak puasa ya makan. Justru orang yang puasa itu harus menghormati orang yang tidak puasa. Karena Randu faedah. Bisa jadi ini adalah Nasihat yang tepat untukmu. setan nggak bisa tepuk tangan ya? Setan iya kan dibelenggu. Puasa dibelenggu. Tapi masih banyak yang mokel. Berarti yang setan siapa? Oke. Aduh. Ini bukti. Ini bukti. Turun kelok. itu berkat antum duduk di sampingnya. Langsung ke distract. Aduh. Oke. Sebagai bukti. Baik Mas Ginang, kelihatannya kita kali ini kita nggak cuma kedatangan beliau saja. Gus Maulana. Sehat ya? Tadi sehat alhamdulillah. Ngapunten niki anak muda biasa. Masuk angin. Iya. Masuk angin. Kudune masuk angin aku no. Kenapa? Peringkat 1. Oke, langsung aja lah. Degradasi. Langsung saja ini kita akan kedatangan yang pakar. Pakar. Di bidangnya yang akan kita bicarakan hari ini, dan beliau adalah fans Inter Milan. Waduh, Masya Allah. Ini semua beda fans bola nih. Inter Milan, tapi nggak apa-apa. Inter Milan punya Erick Thohir. Dulu. Lah kan ketua PSSI bro. Oke. Timnas banget bro. Oke. Timnas bulan Ramadan ini lawan Bahrain bro. Jam piro bar terawih gitu. Lah masalahnya gue tarawih mau nonton bal. Oke. Kita langsung aja panggil ya. Ya. Kita mau bicara tentang masalah pernikahan dan pernak-pernik di dalam keindahan-keindahan. Apalah boleh di bulan Ramadan siang-siang? Apa? Lah, maksudku akad. Apakah boleh akad di Ramadan? Apakah Ayo kesuan. Yuk. Kita sambut Ustadz Yosi Al-Muzani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ben kelok meriah lho, Cak. Dadah di kode, Swen. Oke. Ada sih, gimana kabarnya? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah kok bajunya keren. Di samping Gus kita. Masya Allah. Di samping bisa lihat nggak? Ini agak cucunya berfungsi. Ten Hag. Lah pergi, Raiku jadi Ten Hag. Miskin. Angel bisa tak ada angel. Ya. Oke, kita kalau ada Ustadz Yosi itu kan biasanya bicara masalah-masalah pernikahan, terutama nanti juga bicara masalah hukum-hukum di Ramadan lah, tentang masalah cinta lah. Sebelumnya mau tanya. Gimana? Ustaz antum itu kuat ngisi pernikahan gitu. Kuat. Ngisi. Tujuan antum sebenarnya apa? Dulu nggak ada tujuan sebenarnya, diperjalankan. Semuanya itu anugerah terbimbingan lah. Karena mengingat dulu nikah susah. Antum ngisi pernikahan itu posisi sudah nikah belum ketika itu? Sudah. Sekarang sudah gimana? Ada rencana untuk apa ini? Zulat lagi gitu maksudnya? Ya itu maksud saya. Belum ada ya? Tikat ini. Sudah.
Waduh. Poso-poso ya, poso-poso. Waduh, Betul kata Gus Maulana. Saya di samping ini nih yo rodok berat ya. Rodok berat tuh. Yo aku 113 kilo loh. Berat tuh, Bro. Karena berat loh. Iya. Berat. Mendakwai orang untuk nikah itu berat. Kenapa Mas kalau berat? Berat sekali. Apalagi posisi sudah nikah. Oke. Ya. Oh iya. Misalkan ada kita jodohkan si A sama si B. Contohnya kan ini aja. Nah, Mas Ginan. Mas Ginan jodohkan si B. Ginanti. Ternyata Mas Ginanti ini misalkan Mbak Ginanti ini ternyata tidak jadi sama Mas Ginan. Terus sama antum aja susah. Nah, makanya ada nasihat dari Abah Nos. Jadinya, ini apa? Dolanan klinik nikah, dolanan pernikahan. Nek iso nggak rapateo kondang. Nek gagal, resikonya besar. Dia bilang kayak gitu. Tapi setelah masuk angka nyomblangi ke berapa itu? Udah sampai 50 lah. Itu Abah malah support. Pertamanya nggak support sama sekali. 50 pasangan. Ya ketika itu Ngeri ya tuh ya. bukan ngeri Gus Ngeri kan? Loh itu Jodoh kan wong 50 medhi. Luar biasa loh. Salah paham. Saya salah paham. Jodoh karo wong 50. Saya sambil nyari ini ya, ibaratnya nikah ini. Atau lanjut. Saomah saya. ya ilmu lapangan nih. Oke. Biar nyari hadisnya. Siap. Kamu itu loh yang belum nikah itu loh. Gini. Iya. Ada rencana mau nikah pas Ramadan. Kalau nikah pas Ramadan niku enaknya jam berapa? Kalau saya ditanya seperti itu Mas Ginang, ya gimana ya? Kan nikah di bulan Ramadan itu boleh, tapi banyak tantangannya. Wah, ini apa Coba ini? bayangin, Mas Ginang udah lama nunggu pernikahan. Wah, Bahkan puasa loh. apa namanya? Kan kalau masih belum nikah itu kan sebenarnya puasa kan. Iya. Nikahnya di bulan puasa lagi. Puasanya double. Saya bukan kayak gitu. Ya kan, kalau baru nikah kan itu ibarat kata kita barusan berbuka disuruh apa? Disuruh imsak lagi, disuruh menahan lagi. Gak iso karena nih ngapunten ya, pokoknya langsung gas ya. Langsung gas. Karena lelaki itu kalau habis nikah itu kayak orang yang kelaparan. Medeni. Paham? Lah ini salah sendiri temanya ini. Medeni itu dalam arti apa? Terkadang apa? Banyak cerita-cerita dari member-member kami yang barusan nikah itu. Ya, beliau nggak sebut yang neko-neko, nggak menceritakan kejadian itu enggak. Tetapi apa? Dia cerita, kok suami saya agak aneh ya di awal-awal pernikahan. Jadi kalau ketemu tuh kayak beringas banget. Waduh. Ya, seperti itu. Jadi makanya coba bayangin, nikah di bulan Syawal ini, di bulan Ramadan, ya memang sih Sayyidus Syuhur, ya kan? Keutamanya banyak. Siapa yang nggak pengen dapat keutamaan didoain orang-orang yang lagi shaim, yang lagi puasa. Tapi kan tantangannya abot, betul. Bahkan coba di pernikahan akad oke lah. Habis itu kan pengennya mesti ono walimah itu. Kan coba kamu mikirin akadnya atau mikirin walimahnya atau bulan madunya mana? Bulan madunya. Nyanyi sih no. Malah. Bulan madu di awal Males. Oke, berarti intinya memang boleh ya Ustaz ya? Boleh. Oh iya. Aku penasaran. Dan yang mana tadi? Tadi, mangkir walimah. Akad dulu, akad walimah atau bulan madu lebihnya. Kan coba yang bikin takut Mas Ginang nggak nikah. Apa? Ya memang irit. Tapi tanya Gus Maulana kan percaya. Nanti cek ya. Namanya walimah itu at'imah. Iya. Mangan. Lu arep ngenekne walimah nih bulan Ramadan nih antara irit karo antara apa pengen dapat berkahnya Ramadan dan medit ini. Walimah itu kan lihudufi sururin. Walimah itu untuk senang-senang. Memang makan itu tujuannya makan. Tujuannya makan. Itu loh gak masuk. Tapi kalau nikah di bulan Ramadan tuh pahalanya double nggak? Pahalanya apa? Double. Kan kalau baca Quran di Ramadan, pahalanya tambah. Semua ibadah dilipat gandakan di Ramadan. Mantap no, Masuk ya? Tapi Lah mantep kowe ngundang wong terus pas awan-awan Ramadan iki piye modelmu?
Gus, dijelasin bab ini aja. Kan tantangannya kan masalah apa? Bercampurnya loh, Bos. Oh, lagi rayenan, lagi buko, kan pengennya buko terus. Kalau manten seperti saya udah 16 tahun ini, ya kadang-kadang ono jedane. Tapi nek ginang masih barusan nikah bulan Ramadan, terus kadang-kadang khilaf. Wah, khilaf. Dan ingat loh, itu apa namanya, menyengaja apa itu hubungan itu kan ya bahaya banget. Tapi perlu dipahami itu di siang hari ya, ketika puasa. Kalau di malam nggak masalah. Wah, iya. Di malam nggak masalah. Iya. Tapi nggak bisa kalau baru itu mesti dilarang terus. Nggak bisa terus kan lagi. Enggak, maksudnya bukan masalah. Saya support Ginang nikah di bulan Ramadan, support. Karena paham lah masalah bulus wal nukut ya, Masya Allah. Okay. Bukan karena keberkahan, yakin orang. Prejenganmu gak ngirit. Iya. Ibarat kata apa? Ujian para lelaki itu nang selalu salam catering. Salam catering. Kenapa nih Gu? Loh, catering kan identik dengan ya al-at'imah tadi. Makanan. Bahkan tadi. Oh, iya. Kan untuk bersenang-senang dari, makanya kalau bisa malah di walimah itu gak ada yang namanya mau itu hasanah, kesuwen, gak ono. Sebenarnya ada di dalam meneh Gus ya. Iya. Jadi itu enggak, tapi itu bid'ah terbaik. Iya. Nikmat bid'ah itu tadi. Kok ya cek-cekan bro? Masih. Kita enggak usah jauh-jauh pernikahan lah, walimah. Loh, kultum tarawih itu enggak ada zaman Rasulullah. Kultum tarawih enggak ada, kuliah 7 menit meneh. 7 menit orang 7 nih. Garengan untuk jamaah. Iya, enggak ada sebenarnya. Oke. Iya. Tapi kan itu baik gitu ya Gus ya. Ya baik. Selama itu baik, fa indallahi hasanun, maka di sisi Allah baik. Jadi jangan intinya jangan inilah. Ini mau bahas bid'ah ini ya, Bu. Jadi intinya semua hal baru di dalam ibadah itu tidak semuanya bid'ah, tidak semuanya jelek. Karena agama ini harus ada tajdid, harus ada pembaruan. Sepakat. Agama itu harus pembaruan karena zaman terus berubah. Gitu loh. Kita harus ada memahami, ada namanya konsep sunnah takririyah, ada sunnah yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi di ACC oleh Nabi. Amalkan. Yang penting selama tidak menyelewengkan syariat lah. Menyelewengkan syariat. Sebenarnya Ustaz, ini mungkin Anda pernah dengar walimah itu sebenarnya yang dikhawatirkan di ulama fikih itu adalah ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Bercampurnya laki-laki dan perempuan, yang walimah asal usulnya adalah sunnah dan dianjurkan banget. Kalau sudah dicampur itu laki-laki perempuan itu sebenarnya bisa haram sebenarnya loh ya, aslinya loh ya. Sepakat ulama itu. Namanya berbaur laki-laki perempuan itu sebenarnya haram. Cuma adat Jawa itu memang sudah susah ya di. Iya. Apalagi sing io. Iya. Nah, kalau bisa memang Sokor kena mereka. Nah, ente nanti kalau nikah, walimah itu kalau bisa laki-laki sini, perempuan sini. Tapi kalau dipisah. Dosa. Nah, itu sudah kita angkat tangan. Bahkan saat akad kan lebih syar'i lagi Gus, ngomong syar'i. Cowok semua. Iya, cowok semua, perempuan enggak ini. Karena yang menikah antara cowok dengan cowok. Walinya perempuan. Iya, sama Ginang nanti. Kalau Ginang nikah di bulan Ramadan. Tapi nek ditunda Ramadan berikutnya ya gak situ. Lah kan tetap Ramadan. Tapi tidaknya di Ramadan, Ustaz. Maksudnya untuk akad laki-laki semua itu loh. Iya, semuanya. Oh, berarti emang sunnahnya itu laki-laki semua ya? Iya, menyimak itu ya? Iya. Oke. Lu perempuan itu sunnahnya di rumah terus. Gimana? Plesir dulu juga gak apa-apa. Kan sah tuh ya. Iya. Sebentar, aku buka dulu, bentar. Lagi orang buka terus Aja tiga. Orang pemirsa tuh gak bakal susun sama Saya. Saudaranya sama tim. Oh, mesti ini taggingnya bukan Ramadan. Oh iya. Terlalu sudah. Aku gak mau kok. Setan mokel. Kenapa Gus? Aduh, oke. Asiknya Ramadan malah muter Saya tuh sampai keinget perkataannya Gus Dur. Oh, iya. Kamu itu jangan dosa. Kalau kiai enggak apa-apa dosa. Gus Dur ngomong gitu loh. Kenapa Gus gitu?
Karena kalau kiai itu tahu caranya tobat. Nah, itu jangan ditelan mentah. Iya. Biasa aja. Jangan dipotong juga. Nah, itu kan ibaratnya Mbah Mun kan kalau sholat isya juga sering mengakhirkan kan. Iya. Karena makomnya beda sama kita lah. Oke. Saya sama Ginang ditakhir juga yo bablas. Malah lali kan sholat. Oke. Beda makom. Terus gini Ustaz, Gimana? terus, tadi kan bicara singgung masalah ikhtilat ya. Di Ramadan itu kan sangat banyak sekali contoh momentum-momentum yang menjadikan laki-laki perempuan ini gabung. Iya. Bukber kayak Iya. ngabuburit. Nah ini kan sangat bahaya gitu loh. Itu dari pandangan Ustaz gimana Ustaz? Saya nggak tahu gini, kalau lapangannya nanti biar ditambahin Gus Maulana nih, harus tambahin. Nggak nambahin berarti membiarkan kebodohan di tengah keumatan. Allah Akbar. Ini kalau dalil itu. Insya Allah nanti Ya. saya tambahin. Saya nggak tahu kalau bulan Ramadan itu. Nek bulan Ramadan tuh rasanya kok hawane asik, Iya, nyaman, betul, lek itu. nongkrong gitu. Nah, betul. Betul. Benar. Pesan. Iya, masa? Iya. Nah, makanya coba di ngabuburit itu, kalau di pasar-pasar takjil itu malah menurut saya, apalagi pas dulu lama di salah satu kota di Jawa Timur itu malah Sebut bukan. Mana? Untung salah ya tadi. Iya, itu apa ketan? Malah bisa dibuka. Ikan. Kalau ngomong sensor. Nah, ya Allah. Itu apa? Tak kirain sing setan tadi saya. Tak kira. Ternyata Saling menggoda. Saling menggoda kita. Saya balik nih, maksudnya itu apa namanya? Seolah-olah itu angka ikhtiar tambah banyak. Dan Ya. mereka wis gak ono sungkane blas. Lah itu betul. Dengan alasan apa? Dengan alasan yaitu mereka mau buka bersama gitu. Nah, Itu sih, saya nggak tahu kenapa. Ya memang sih semuanya ya vibes-nya lain lah di bulan Ramadan. Iya. Ya, sudah futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahim wa sufidat. Syaiton. Betul siji, betul Itu siji. udah mau tidak mau, Iya. vibes-nya kan mesti berbeda. Dan Iya, itu iya. tetapi apa? Bukan untuk ibadah malah yang-yangan. Oke lah. Kalau dari sisi Gus Maulana gimana Gus? Menanggapi ikhtilat di Ramadan itu sangat banyak sekali. Maksudnya biar anak-anak muda ini tidak asal dolan gitu loh. Kalau Minimal Ramadan ini jeda momentum ikhtilat. gitu. Lah wala talbisul haqqo bil batil. Batil bercampur lah hak yang batil. Jadi intinya jangan sampai mengambil kesempatan di dalam buber itu. Kamu alasannya buber tapi aslinya kamu pengen ketemu pacaran. Nah itu. Itu sudah jelas, kamu sendiri pun sudah tahu sebenarnya. Yang melakukan itu sudah tahu kalau itu salah. Tapi kamu tetap melakukan, lah itu kan bahaya. Masalah, oke. Yang masalahnya di situ, berarti kan kamu tidak takut sama Allah. Iya. Gitu kan? Betul. Iya. Dan itu kan juga menjadi banyak kasus orang-orang pengen khatam Quran karena Ada pacarnya gitu ya? ada motivasinya gitu. Yang mana motivasinya itu bukan Allah tapi pacarnya gitu. Ya, itu sudah salah, itu Lah, sudah iya. ada ikhlas itu. Oke. Padahal sedangkan nama itu khalis. Kok saya Gus? Iya. Bisa mencontohkan. Ora ya. Masa ngono kuwi. Gini ya, perlu diketahui. Orang yang berdosa di Ramadan itu luar biasa. Jadi dilipat gandakannya luar biasa. Bahkan pernah sempat Rasulullah itu yang ceritanya naik mimbar itu. 3 mimbar terus Jibril Rasulullah mengatakan amin. Iya. Terus sahabat tanya, "Ya Rasulullah, engkau kenapa mengatakan amin?" Saya itu mengamini orang yang dia mencelakai Ramadan atau dia mengotori Ramadan. kehormatan Ramadan dengan dosa-dosa. Masya Allah. Jadi ya itu tadi. Lah itu Ramadan itu di atasnya Ashurul Hurum. Atau sebagian ulama mengatakan ya banyak lah khilaf. Jadi ada orang ulama itu mengatakan bulan yang paling afdal itu sebenarnya Rabiul Awal karena di dalamnya dilahirkan Rasulullah. Ada ulama yang mengatakan Ramadan Ya. karena di dalamnya diturunkan Quran. Ya. Ada orang ulama mengatakan Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu bulan-bulan haram Ya. yang dilipat gandakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu pun ketika kita melakukan pahala itu dilipat gandakan ila sabi'ati mi'ati dhi'fin sampai 700 kali lipat. Itu baru bulan Hurum, belum bulan Ramadan. Masya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini. Kalau balik ke tema ya.
Nih Lang, kamu merenung lagi. Kalau balik ke tema, kan Ginang ada niatan nikah di bulan Ramadan. Ya, pengen dapat ngalap barokahnya bulan Ramadan. betul. Iya. Ya Plus kan? ngirit. Ya kalau itu ojo banter-banter terus gak enak. Kok gitu, ya Allah anakku dinikahi kok gak modal calon mantuku. Ngapunten. Kan coba, salah satu tujuan orang mengadakan walimah itu salah satunya selain apa iklan ya kan tentang pernikahannya, yang kedua adalah minta doa. Makanya saya sering banget tuh bilang sama MC itu untuk nggak lupa ini. Makanya pas nikah adik saya itu saya handle sendiri tuh. Saya MC, saya yang sholawatan Saya ngisi juga, ya antum ngisi juga. ngisinya pas akad aja Gus. Oh, gitu. Kalau pas walimah saya sesuai Antum yang ngabisin arahan kiai saya. ngabisin Tidak. makanan juga antum. Oh enggak. Kebetulan saya. Jobnya saya minta apa untuk minta doa terus. Bahkan saya selalu bilang, Bapak Ibu makasih atas kehadirannya dan mohon banget siang nanti dikhususi untuk adik saya. Saya selalu bilang kayak gitu. Bahkan kemarin nikahan murid saya yang usianya sudah nggak muda lagi, udah 40 sekian lah, perempuan, itu juga saya bilang seperti itu. Jadi minta doanya itu, ya minimal ketika wis njaluk donga ki ono panganan, wis njaluk donga malah poso meneh. Ini enggak ono senenge gajine ki blas gak ono wis sunah muakkadah. Bahkan tadi kan bisa tak? bahkan coba kalau ngomong masalah syar'inya di situ ada ikhtilat, ada musik yang nggak jelas, sebenarnya kita boleh nggak datang. Tapi kan ya neng Indonesia kan iki koncoku malah gak teko dititeni. Nggak, jadi gini, misalkan kita katakan haram ya walimah yang ada ikhtilat, ada musik dangdut misalkan, apalagi ada artis yang buka aurat, kita katakan haram. Tapi gini, di luar hukum itu ada namanya ahwalul masyayikh. Ahwalul masyayikh itu perilaku masyayikh kita. Para kiai itu juga menghadiri undangan seperti itu. Maknanya apa? Ya sementing apa ya? Kamu ya menjaga diri lah. Kamu menjaga diri. Sehingga kamu intinya hajatmu adalah mendatangi atau mendoakan pengantin yang temanmu itu gitu loh, bukan untuk yang lain seperti ikhtilat atau niat yang lain. Jadi intinya kalau itu tidak masalah. Jadi ini antum pengen tambah berkah lagi, nikahnya sama janda, bener ya Gus ya? Oh iya, romlah namanya, romlah itu janda. Di Ramadan, Dodol sayur kalau janda. Nah kalau kita bicara kesunahan, pasti sepakat ulama. Jadi sunahnya itu tetap di Syawal. Setelah Ramadan bentar tok toh. Kita tahan sebentar. Sabar lu. Tahun ya orang enak. Rasul menikahiku kan Aisyah bilang itu di bulan Syawal, membangun keluarga di bulan. Bahkan Aisyah itu sering nyumblangi orang juga di bulan Syawal, menikahkan orang. Dan Tapi kan biar sahur ada yang masakin. Wah, makanya kan puasa Syawal bisa. nikah Syakban utawa Rajab ya ngeli. Mas ngalap barokah. Ete ngeyel kayak gini, besok ndak nikah Ramadan tenang awas ya. Nah ini Ramadan. Ya ini Ramadan. Maksudnya maksimal Episode, Ramadan episode. minggu depan. Astagfirullah. Apa bulan tahun depan? Oke. Aduh, jadi gitu ya. Lebih baik di Syawal. Ya. Tapi tapi bukan menjadikan itu nggak boleh atau lebih baik. Loh, makanya ada sisi sah, ada sisi keafdolian. Semua ibadah gitu. Ya sah, ya sah, nikah sah. Jangan Ramadan jam 1 malam tidak sah, tetap sah. Nikah akad dimanapun sah, tapi tetap kalau bicara afdolnya ya di masjid. Afdolnya di Masjidil Haram apalagi kan banyak nikah Yaumul Jumat, Ramadan. Iya. Oke. Tapi nggak ada diskusi kan Gus yang nerangin nikah di bulan Ramadan nggak ada. Nggak ada. Yang melarang juga. Intinya nggak ada. sah tetap sah. Makanya ada sisi. Makanya setiap yang dilakukan Nabi itu tidak selamanya standarisasi sahnya ibadah. Sebentar Gus, tadi kan kita masih asumsi itu dia mau ngirit, sebenarnya niatmu nikah di bulan Ramadan itu apa? Nah itu. Niatnya. Kan biar barokah lah. Itu asum. Ya omonganmu, jatimu. Yo. Sing tenanan maksudnya based on. Nah menurut Anda tetap tidak masalah ya. Misalkan ini tak bilo lagi, Anda coba membela. Ente nikah Ramadan tidak masalah, tapi di malam hari lah.
Oh, di malam hari. Di malam Tapi hari. ngirit tadi sebenarnya. Ya bener kan? Berarti asumsi itu wis gadok sama Iya. fakta ini. Jangan sampai ente nikah karena takut rezeki ente ini enggak baik. Lah kan hitung-hitungan loh, Gus. Lah, ya wes karmu lah. Iya. Tapi gini, ente tidak baik seperti itu. Itu sama saja ente meragukan takdirnya Allah. Tidak boleh. Ada orang takut punya anak. Ini tanya. Ada orang takut punya anak. Alasannya nanti gimana Ustaz? Lahirannya biaya sekolahnya itu tidak boleh. Tak boleh seperti itu. Tuh ngepek nih Gusti Allah aja. Iya. Oke lah. Saya Iya. tobat aku pergi. Apa tak bandorin? Saya mandi dulu ya, mandi tobat ya. Coba. Ambilkan ember. Setan itu tobat. Biu nek ra nek setan ya wagu lho, Bro. Ganti apa ngono? Syawal. Aku rawani. Rojab. Nih, kalau katakanlah saya menikah di luar Ramadan. Tapi kalau pas Ramadan mantan baru tuh, mantan yo. Haus tadi. Kok jangankan mantan. Apa? Perkara apa? Iki maksudnya iki hal apa yang khususnya dalam yang bisa dilakukan suami istri itu biar menambah Ramadan itu tambah barokah tapi sama istri. Oke. Itu apakah ada ibadah khusus? Wah, iya apa ini? Wahid dengar kudune aku kuwi. Lah kan mesti budget tadi. Oh, iya. Kalau ya sih simbolnya. Belum tanya dia. Ya, Saya selalu bilang ada satu formula lah atau praktek yang kita terapkan di keluarga. Salah satunya apa? Kan kalau aku ngomong tenanan ngomongnya masuk ini. Jadi ada satu kebiasaan ya, yang Yosi terapkan di keluarga itu sudah beberapa tahun. Karena kan ujiannya Gus Maulana, ujian saya kalau Ramadan sama Ustaz Khalis juga Masya Allah masyhur awi Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau di bulan Ramadan kan koyo gak mikir keluarga, koyo gak ono mikir umat terus. Jadwalnya ba'da subuh, duha ada, menjelang berbuka sama taraweh. Plus nanti kalau sudah 10 hari akhir al-ashur al-akhir luar biasa. Nah makanya saya ngantisipasi itu. Mengantisipasinya dengan apa? Amalan yang Yosi kerjakan yang biasanya sama anak-anak itu minimal 1 pekan sekali itu ada taraweh bareng. Di rumah. Oke. Jangan Yang sampai apa? Yang imam imam antum berarti? Kalau nggak saya anak yang cowok. Oke. Anak yang cowok. Wah, Ya sudah balik tentunya. Iya udah balik. Udah balik. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah balik. Masih. orang wani ya. Jadi itu yang di Yosi terapin itu karena apa? Kadang-kadang merana ya seorang istri itu Iya, ya Allah iya, betul. bojoku tinggo kene tapi kayak nggak bisa Iya. mengaksesnya itu. Tapi harus dipahami Ustaz. Jadi gini. Mungkin istri antum bisa lihat ini. Wah, Jadi gini. Runtuh. Kita yang misalkan antum-antum yang masgul dakwah. Yang Mas Gul sini atau situ? Iya. Sini. Anak tidak membela diri sendiri. Iya. Anak mencoba membela anak. Kok ini malah ngajak perang gini ya? Inter lawan Barca gimana ini? nanti kalau tengah-tengah itu. Supaya saya tak bisa. Tak bisa. Saya tak bisa ini ya. Saya tadi ngomong apa tuh guys? Gimana guys? Lanjut guys. Jadi seorang kiai atau seorang ustadz itu kalau di luar itu milik umat. Oke. Kalau di rumah milik istrinya dan keluarganya. Dan itu istri harus paham, istri harus paham. Jadi panjenengan semua yang istri-istrinya Pak Ustadz, ya, kamu harus senang. Yang pertama kamu harus senang memahami. Kamu harus bangga dan kamu harus mensupport. Ramadan itu jadwalnya suamimu bergerak di luar. Oke. Kamu memang kita berusaha apa ya? Kalau di sunnah Ramadan tuh atau siatu alal iyal. Jadi kita harus longgar sama anak buju, sama anak istri itu harus longgar dalam bukanya disunahkan enak. Itu memang ada. Dan saya membentukkan tadi Ustaz Yosi minimal 1 pekan 1 kali itu bukan minimal itu kok kesitikan itu Kalau saya gimana Gus ya namanya juga. Iya. Kadang-kadang ya perlu bekal Gus awal. Ya Jadi berarti jadwal gini Ustaz. Jadi jadwal urutan antum itu setiap jadwal 1 istri. Wah. Mancing lah.
Oh, itu udah menyiapkan berarti ya, Gus? Itu kan 1 pekan 1 kali. Itu emang visioner. Itu untuk kalau 1 istri. Kalau karena 2 istri udah apa ya? Mas Gina, Wisatawan ini dapatnya memang biasanya cuma 3 kali karena gitu. Terakhir pekan keempat udah nggak dapat itu. Iya betul. Oh ya. Dan Karena dulu pernah Yusi tancap itu, istri juga no problem. Tapi kan ya namanya juga ya paham ya. Iya. Tanda-tandanya, alamahnya itu paham lah. Iya, Ini iya. nelongso. Iya, iya. Diungkapkan ini nelongsonya. Atau istri diajak ke dakwah. Wow. Itu paling bagus itu, istri diajak. Kalau Ustaz Yosi pernah nggak istri diajak dakwah sekalian gitu? Oh ini aja tak ajak semua ini di FKM tadi di sana. Tidak. Enggak. Setan tidak perlu tahu. Pembahasan bapak-bapak. Makanya kesunahan menikah itu dengan orang yang sekufu, dengan Newport. Penting itu Newport. Loh, sebenarnya kalau di bulan Ramadan ini Mas Ginang sudah hampir wajib, Gus. Karena udah ya semuanya syarat terpenuhi. Oh iya. Sudah Kalau dia soleh 40 tahun lagi tidak masalah. Newi kabar sama Kalau soleh. Kalau soleh. Kalau soleh, oke. Berarti kan Ustaz Yosi tadi kan mengamalkan salah satu yang dilakukan sama Nabi juga kan. Kalau Ramadan membangunkan itu kan. Maksudnya membangunkan istri dan anak dan warganya untuk sholat gitu loh. Iya. Dan itu mungkin salah satu upaya kita juga. Maksudnya dalam bentuk ibadah. Oh ya. Kan itu salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan merawat cinta. Yes. Gitu. Dan itu juga bisa dicontoh nanti buat sangu panjenengan. Oh. Iya, karena gini, berjamaah dengan istri itu adalah salah satu cara melanggengkan pasangan, Wah. pelanggan pernikahan. Tapi yang sunnah kan Gus, bisa yang sholat sunnah kan? Sholat apapun, misalkan sekarang kita sehari 5 waktu, ya kalau bisa sehari kamu sekali jamaah dengan istri. Sholat wajib pun? Sholat wajib pun. Oh. Iya no. Oke. Kenapa harus sholat sunat toh? Enggak, maksudnya berarti kitanya di rumah itu? Iya, enggak masalah. Oh. Laki-laki sholat berjamaah di masjid kan fardu kifayah. Dulu pernah sudah dibahas kan. Iya, Tidak iya, terus fardu ain. No. Angin segar apa malah justru? Kena protes. Oh gitu. Ya itu ya gitu. Karena temennya Alio itu dia. Jangan sampai ya itu tadi seorang yang Gus, saya itu pernah menyampaikan hal ini ke jamaah itu mesti beliau loh kok sholat tahajud bareng-bareng dan lain sebagainya. Oh gini. Saya sampai akhirnya menjelaskan kan ke mereka. Ini ibarat kata ketika saya itu ngajarin di sekolahan zikir jahar itu ya tarbiyah. Jadi gini. Ada beberapa sholat sunnah yang memang sirnya itu disendiri. Sir itu apa ya? Rahasia sendiri-sendiri. Ya rahasianya, rahasia bagusnya, afdolnya itu ketika sendiri. Contoh sholat tahajud memang kita akui. Tapi sholat malam itu tidak hanya sholat tahajud, misalkan sholat witir. Sholat witir itu memang di luar Ramadan disunahkan sendiri, tapi di dalam Ramadan disunahkan jamaah. Sepakat itu. Ya. Sunnah muakkadah witir terus jamaah. Ya. Mungkin kalau misalkan dia masih berdebat, sholat tahajud kok berjamaah, ya sholat witir saja jamaah ketika Ramadan. Jadi tahajud itu sebenarnya memang kita harus akui tadi afdolnya memang sendiri. Tapi di Ramadan semuanya itu disunahkan berjamaah. Karena gini Gus, asbabul kisosnya itu gini, cerita ya bukan kisos pembalasan. Maksudnya saya sering tuh nyampaikan kepada misal Mas Ginang mau nikah nih. Sebelum nikah itu Mas Ginang kamu kasih hadiah hafalan Quran untuk istri. Apapun itu yang kamu mau hadiahkan. Ojo mahar ya. Mahar cek murah hafalan sholawat. Ya. Dan itu nanti Mas Ginan bisa hadiah yang digunakan pas dibaca pas akad itu ini nggak ada kewajiban, nggak ada apa ya kan. Itu dibaca pas ketika sholat sholat sunnah sama istri, itu rasanya akan memorinya teringat itu. Teringat pas awal-awal nikah. Fungsinya di situ sih kalau saya, kenangan indahnya di situ. Meskipun ada memang sholat sunnah yang di jamaah itu kalau dilakukan jamaah itu makruh. Seperti sholat duha. Sholat duha itu sebenarnya dimakruhkan berjamaah sebenarnya ulama fikih. Karena tadi akhirnya disendiri. Tapi sholat tahajud itu tidak masalah sholat tahajud.
Tapi lebih baik sendiri ya, kita harus akui sholat tahajud lebih baik sendiri. Nah, makanya kan di Ramadan Gus kan tahu sendiri kan di Madinah banyak yang imam-imam yang remaja itu kan di launching itu kalau sholat sunnah. Makanya sambil didik anak yang gede. Terus dewe itu anak yang gede kan bar mondok itu dikasih apa namanya panggung gitu. Mosok neng masjid delok abah kuto kapan beliau mau tampil kadang-kadang ada beberapa takmir yang belum. Jadi intinya ya ke masjid, Ramadan ya ke masjid, di rumah ya jangan ditinggalkan. Kan Nabi kan pernah, la taj'alu buyutakum kuburan, kamu jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Tidak pernah sudah sholat. Makanya saya tetap sholat Isya itu di masjid, tapi pas ketika mau terawih saya pulang. Seperti itu. Pokoknya seringnya itu ngosongi 3 kali jadwal kultum terawih itu. Pokoknya dalam satu pekan satu gitu ya? Ya, ikhtiar sih seperti itu. Untuk merawat cinta itu kan rugi banget ketika di bulan Ramadan ini tidak ada family time khusus untuk keluarga saya. Mas Gina, kalau sadar sih kan 3 hari itu. Aku ini bayangin di bojo iki. Iki wis tak bayangke aku. Piye nek bayanganmu piye? Planningmu piye? Ya ini bayangku iki lagi mas sholat lagi wudu iki. Tapi emang sejak awal Ramadan bayangin kayak gitu terus batal mandi besar gitu atau gimana? Tidak. Bahaya. Aduh, lagi loh. Pertanyaannya loh, iki yang tanya antum. Lu penanya 2 ini nggak aktif ya orang malah gorengnya gitu ya. Jadi gunanya dorongnya apa? Biasan. Penghias. Saya awalnya job desk-nya pohon beringin. Disiapkan gitu loh, piye gitu loh. Pohon beringin awalnya. Lah lu gede no. Habis sih. Nah itu. Oh ya, saya tahu ini pertanyaannya ya. Tapi saya tak kira antum. Soalnya kayak bab gitu. Emak. Ya wes aku emak. Kurang paham ngono lho masalahnya. Jima muncul mulai Gus. Pokoknya mokal terus wae. Oke, terus. Ini saja sih sama Gus Maulana. Ini ada pertanyaan mungkin banyak sekali kasusnya. Kalau habis hubungan badan lah, kalau di kita ya bahasanya jima itu. Mepet subuh. Itu mandi dulu apa sahur dulu? Saya ada pertanyaan lagi. Usai jawab dulu. Kalau saya sahur dulu. Karena ketika terjadi azan, ada azan, saya puasanya tetap tetap nggak batal kan. Tapi sebelum sholat, saya mandi gitu. Apalagi pas manten baru, Ginang nikah nanti di bulan Ramadan di tanggal 20 Ramadan. Ini kan masih awal-awal nih, saya nggak tahu. Ini tanggal berapa lali aku Ramadan dino kepiro iki. Itu kan biasanya kadang-kadang habis tarawih dia tilawah itu bilang sama kekasihnya, bilang sama istrinya, sayang kita begadang aja ya sambil itu ibadah. Itu kadang-kadang guyonannya mantan pertama seperti itu. Makanya serius loh. Makanya ini gantian antum ya. Ini serius, karena ini serius banget deh. Makanya bagi pernikahan 1 sampai 3 tahun yang Yusi rasakan ya, untuk izin bisa iktikaf 10 hari ngebleng. Ya apalagi kalau dulu saya sama kiai saya sama guru-guru saya itu di tempat yang sepi lah, nggak sing rame-rame gitu. Sepi itu dalam arti apa? Nggak seperti di kota-kota. Kan Gus Maulana kalau iktikafnya di kota Solo njaluk tanda tangan foto tok di sini. Itu Gus, maksudnya saking masyhuri lho Gus, masyaallah. Gus nak khutsuar. Misal ini beliau memang tawaduk sekali, masyaallah. Ya kan. Jadinya apa? Ketika itu
gue udah gue. Apa ya? Kayak wabut, Bos. Iya. Tapi kalau sudah mantan-mantan ya seperti saya ini ya itu wes gampang dan istri sudah sangat paham. Bahkan istri juga pengen ngebleng juga. Ngebleng itu dalam arti setelah selesai malamnya itu iktikaf. Oke. Itu sih Nang. Kalau mantan anyar, Kalau mantan susah. manten anyar toh. Nah kan itu kan tadi nek mepet subuh. Apalagi kamu ini yang kalau kamu nanti nikah, kau gak mau kesempatan istri untuk istirahat. Jadi setelah babak 1 wudhu, babak 2 wudhu lagi, babak 3. Masya Allah, ini dikasih itu lagi nanti aku sholat. Karena dalilnya kan 187 dalil. Uhillal lakum lailatas syiyam itu diajar bener-bener. Jadi karena USB mana ya Allah. Itu padahal kamu mungkin kalau nikah nggak Ramadan bulan Sya'ban. Sya'ban itu kan saya lagi sedelet menikmati. Kadang-kadang Ramadan saya ya itu. Iya. Nah. Saya meraung-raung gitu loh. Nah, kalau ini, nah itu kan mepet subuh tuh. Nah, nek itu siang. Yo wes. Oh, bentar toh, ojo. Bisa ini konteksnya Aku setan. Tapi aku ya siang wis jelas. Iki sih gak ada diskusi lagi. konteksnya jima. Apa sing sijine? Yo ora ngene sik kok. Kan mantan anyar tuh. Iya, terus mantan baru membara setan merah. Membara. Babalan akhirnya. Nah terus posisi puasa, tapi kan siang-siang. Siang kan nggak bisa, kalau puasa kan batal toh, dosa toh. Tapi itu jangan, wah, kok pengen? Astagfirullah, gini. Ana paham. Ya pengen wis ibaratnya wah muter-muter nih. Maksudnya pikiran deh. Tapi ini termasuk muta'amidan kan Gus ini Gus. Kalau gini. nggak bisa nahan gimana Gus? Nah, ini ku pripun? waduh Angel terus mau gak. Depok dikon aktif. aktif salah Aktif. Malah tantrum. Aduh. Ya. Perlu diketahui sebelum dia naik gitu. Tadi kan anak nyekrol ya. Anak sudah memprediksi ada pertanyaan. Bohong, enggak bohong anak. Enggak bohong. Pasti ada pertanyaan gini. Jadi gini ya, jima di siang hari sengaja ataupun tidak sengaja. Sebentar. Yang pertama, batala shaumuhu, batal puasanya. Wa idza afsada shaumu fi ramadan yawman kamilan bi jima'in tamin athimin bi lisawmi tarattaba alaihi khamsatu asya'. Nah ini ada 5 yang harus dia kerjakan. Yang pertama, dia punya 5 tahapan seperti orang yang ginang tadi. 1, ya dia mendapatkan dosa besar, dosanya besar. 2, wujubul imsak, dia wajib imsak. Imsak itu bukan imsak subuh, bukan. Dia wajib nekak, dia wajib puasa. Dia batal puasanya, tapi dia wajib puasa. tetap lanjut puasa. Sampai maghrib. Oke. Oh. Paham ya? Iya. Paham ya? Paham. Contoh kamu tadi kan puasa, awan-awan turu, wah sama buju kan. Ternyata, sengaja atau nah menurut saya enggak sengaja itu Murah mungkin loh. enggak masuk akal ya. Pasti sengaja. Oke, siap. Sengaja. Enggak mungkin enggak sengaja. Kalau makan enggak sengaja itu masih ada nalarnya. Tapi kalau memasukkan jarum ke ini enggak ini. Kama yadkhulul ismit fil kahli, seperti masuknya celak ke adanya. Itu enggak mungkin sengaja. Masa enggak sengaja? Celup lu. Enggak mungkin. Pasti kan masukkan. Ini celak loh ya. Ya. Yang ketiga, wujub ta'zir. Dia wajib kena takzir. Ya. Takzirnya itu ya hukuman-hukuman. Atau dia harus punya hakim. Hakim yang untuk misalkan tanya ke Ustadz. Misalkan ente enggak tahu nih. Ente enggak tahu hukumnya gimana harus denda kafaroh ini. Kafaroh itu denda. Yeah. Kamu dapat denda kamu. Maka kamu datang ke saya atau dan Ustadz Yosi. Yang keempat, wujubul qadha, dia wajib qadha, mengganti nanti di luar Ramadan.
Yang kelima, wujubul kafarah al-uzma. Ente dapat kafarah uzma. Uzma kafarah yang paling besar. Apa itu? Satu, itqu raqabah mukminah. Ente membebaskan satu orang budak perempuan. Tidak ada sekarang budak. Gugur. Maka yang kedua, syamu syahraini mutatabi'ain. Apa gue? Puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu ya. Makanya mikiro sak durung gasa. Tak durung gasa iki. Pikir sik lho maksudnya. Yang ketiga, it'amu sitina miskina likulli miskinin muddun ya. Kalau ente misalkan tidak bisa puasa, itu baru ketiga, yaitu ente memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ini tidak bisa milih. Ini tidak bisa. Wah, daripada puasa 2 bulan, anak mending ngasih makan 60 orang miskin, setiap orang miskin satu mud. Tidak bisa. Bisa. Itu harus tartib, harus urut. Ente harus puasa 2 bulan. Oh. Kalau benar-benar nggak mampu baru. Iya, nggak mampu itu dalam periode satu kamu sakit. Sakit. Yang kedua kamu miskin, fakir miskin. Penjual apapun lah, yang penting fakir lah yang penting. Fakir miskin itu di dalam fikih itu dibedakan. Fakir itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, setengah dari kebutuhannya. Contoh misalkan kebutuhan ente dengan keluarga istri itu 1 juta per bulan. Misalkan kebutuhan nasi, sandang, nyuci, deterjen dan sebagainya 1 juta misalkan. Tapi kamu kerja tidak nyampe setengahnya dari 1 juta. Berarti berapa? 350 lah. Tidak nyampe, berarti kamu fakir. Tapi kalau kamu nyampe setengahnya, tapi belum bisa nyampe 1 juta, misalkan 500-600, kamu miskin. Jadi ukuran fakir miskin itu bukan diukur, oh ini punya motor, berarti tidak fakir ini, tidak miskin ini. Bukan seperti itu mengukurnya, salah itu. Ini punya mobil, punya ini motor, tidak bisa. Jadi ngukurnya dari situ. Oke. Terus gini Gus Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah disuruh teman-teman, saya sudah berpikir itu. Oh ya udah, monggo. Namanya saya licik ya. Saya licik ya. Tadi kan kalau puasa, Gus. Kalau puasa kan nggak boleh membatalkan. Kalau puasa nggak boleh membatalkan. Nah, berarti kalau dipakai cara piye? Sebenarnya yang nanya, ini dia pengen jima. Nah, monggo lanjut. Hah? Aduh, itu rapi ya, Bro. Nah, gini. Tanyanya sih. Gini. Ulama itu atau mau jawab? Gus. Kan belum tanya saya. Nah. Gus Maulana biar explore yang ini, Gus. Jadinya agama ini kan sangat sesuai fitrah manusia kan, sesuai hambanya. Tapi kalau ini kan ngakali agama, Gus. Ngakali agama. Jadi ini godak-gadik matuk nih. Biar dapat rukhsah, apalagi pembenarannya itu safar ya, pas safar. Nah, iya. Jadi ini maksudnya safar kan, kalau saya safar kan berarti saya nggak puasa. Boleh tidak puasa. Dan itu saya tidak berpuasa. Safar munggur Solo mboyo lali meneng ngomong ngubungi manan peng 2000. Itu saya pernah baca. Nah, ini itu saya mau safar pas safar gerilalah. Buka nih pemirsa semuanya, buka kitab fikihnya Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Itu ada menjelaskan orang yang seperti ini. Jadi orang yang safar, dia sudah tahu batal, dia dengan kebatalan rukhsahnya dia punya keringanan musafir, dia batal puasa, kemudian dia jima. Ini ada ulama berbeda pendapat. Yang pertama, dia kalau jima siang hari tetap dia kena kafarah karena dia tidak memuliakan Ramadan. Berarti poinnya memuliakannya Ramadan. Loh, sebenarnya itu kan gini loh. Contoh ya, puasa kita kalau berbeza puasa itu kan hanya makan dan minum saja yang ditahan. Tapi muncullah timbul fikih hukum dari lubang-lubang yang lain juga yang harus kita jaga. Dari situ muncullah jima juga. Nah, terus yang bermasalah adalah di luar itu ada Ramadan. Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus memuliakan. Termasuk orang yang berdosa juga kita dilipat gandakan dosanya. Sampai ada kafaroh tadi, denda itu kan karena Ramadannya sebenarnya. Kan jimaknya itu sebenarnya pahala kan. Jima itu pahala, betul. Tapi kok dilakukan di Ramadan, kemudian dapat denda dan dosa, itu kan karena Ramadannya. Memuliakan. Kan gitu loh, paham ya? Oh, paham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama memperbolehkan. Wah. Ada ulama memperbolehkan. Iya.
Ada ulama. Kok langsung bentukmu semangat tuh. Iya. Cuman gini ya. Saya tentu walaupun ada ulama yang memperbolehkan, yang pertama kamu harus paham ini Ramadan. Itu ya harus mengedepankan memuliakan Ramadannya. Kayak sebenarnya misalkan Mas Ginan tidak puasa, Ustaz Khalid puasa ketika Ramadan, misalkan ya. Yang harus menghormati yang mana? Yang nggak puasa. Yang puasa. Aku menghormati dirimu makan ngono. Ah iya lah kan aku debat kan? Debat. Lah piye? Aku tak bilang kono ya. Enggak apa-apa toh. Kan ya antum kudune harus tahu saya enggak puasa ya makan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hormat. Gimana Gus? Di sisi orang yang tidak berpuasa, ketika dia makan dia harus menghormati orang yang puasa. Tapi justru ada juga ulama yang bilang gini, justru orang yang puasa itu harus menghormati orang yang tidak puasa. Karena orang yang tidak puasa ini dia tidak puasa karena ada uzur. Ada uzur itu ada alasan syar'i yang memperbolehkan dia tidak berpuasa. Contoh sakit. Ya. Tentu jenengan yang temannya dia tetap nyuapin dong walaupun jangan puasa. Disitulah letak menghormatinya. Kan gitu, sama-sama menghormati. Lah begitu saja Ramadan ini juga gitu, harus kita muliakan. Terlepas dari kamu boleh atau tidaknya. Oke. Paham. Ya paham. Ternyata ya masih banyak banget sing harus tak pelajari. Tapi ini saya yakin ini akan jadi episode podcast di siang Ramadan yang sangat mengasihkan. Itu bikin orang nggak ngantuk. Bukan mengasihkan. Apa itu? Koplak. Tapi kan penting Gus. Untuk banyak yang nggak tahu loh. Saya maksudnya dan saya yakin kasus seperti ini ada yang pernah nggak berpikir gimana sih perasaan orang saat diundang walimah atau akad nikah di bulan Ramadan dan itu di pagi hari. Hobiku nggak apa-apa Gus. Barokah sama. Gimana? Kalau ada di bulan Ramadan kayak gitu. Ya jadi kan kita kadang-kadang apa? Pernah berpikir nggak sih perasaan orang ketika diundang apa? Diundang terutama walimah di bulan Ramadan itu mesti kan banyak debatable di pikirannya, perperangan di pikirannya. Kipi itu jane. Padahal juga orang yang pengen menikah di bulan Ramadan salah satunya tadi kan Ginang kepengennya dapat barokah kan Gus. Tapi orang itu mesti kipi ya tadi. Kok disuguhi opora dan lain sebagainya. Ya betul. Apalagi kalau pengen malam Gus itu juga sangat sempit Gus waktunya. Orang tuh mending dia tadarusan daripada menghadiri walimahan. Mikirnya sampai seperti itu. Maksudnya kan anak memberi solusi dia gitu loh. Kalau mau benar-benar nekat mengadakan kan malam daripada siang kan gitu. Tapi dia kayaknya tipenya siri Gus. Siri yang benar-benar mutlak kayaknya nggak ngundang siapa-siapa itu. Maksudnya gitu loh, Siri HP lo. Hai Siri. Hai Siri gitu loh. Hai Siri. Aduh. Ya nanti yang kedua Siri. Ora. Suci. Astagfirullah. Ini mau minal kopla. Ini kopla. Nah, sekarang kita tanya. Makon nanti Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya dirimu. aku saya berjenggot. Gini, misalkan ente Ramadan, ente kan nggak punya istri ya? Belum. Salah ngomong. Iya, salah ngomong bahaya loh sekarang. Bahaya. Tapi nanti ente jadi kaya loh. Ibaratnya kayak di sana hina aku. Nah, anak muda itu saya pernah ditanya dengan vulgar. Gus, saya ini mengeluarkan mani dengan sengaja ketika malam. Malam Ramadan. Malam Ramadan. Itu jomblo Loh. Makanya kasusnya kan belum punya istri. Wah. Kemudian dia tangi subuh atau tangi sahur atau ya itu tangi sahur. Lah dia harus sahur dulu atau mandi dulu kan gitu. Sama seperti kasusnya tadi. Misalkan tangi subuh, tangi enggak usah sahur kan sahur habis itu mandi, subuh kan aman. Ya.
ini tanginya subuh. Tanginya subuh. Nah, itu ada muncul beberapa kasus. Yang pertama, dia sudah niat Ramadan belum? Kemarin kita sudah bahas yang pertama itu pentingnya niat tuh. Ya. Orang yang tidak niat la syamalahu, tidak sah puasa. Begitu pentingnya niat, tabiat harus malam yubayitin niat, fala syamalahu, tidak sah niatnya. Tidak sah puasanya. Yang kedua, dia kalau sudah niat tapi dia melakukan dosa seperti itu, ya sudah, puasanya tetap sah. Walaupun subuh jam 5 dia bangun, ya sudah dia mandi, dia puasa. Makanya mungkin aman ikut terawih yang hawa itu, somal godi itu. Tentu tidak wajib ya, maksudnya tetap kalau kita bilang niat di dalam hati ya. Cuman pendiktian itu, pendiktian itu penting biar orang tahu besok itu puasa. Jagani walah-walah yo apa jagani wong luputan koyo sampean lho nang maksude. Luputan makane melu sing ono niate. Iya. Tapi sesuk poso niatmu malah rabi kan. Dikon rabi malah poso. Ini kur kakean alasan. Nah iya, golek alasan. Oke. Begitu teman-teman. Tidak ada. Akhiri sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Wah, pertanyaannya lo, pengen posisi apa kayak? Orane. Wih. Kita bisa, tidak bisa. Oke, wis. Sudah, teman-teman. Oke, tepuk tangan. Wah. Dan kita rame. Jadi kesimpulannya menikah di bulan Ramadan, yo saat durunge Ramadan apa bar Ramadan wae. Lagi bahaya. Boleh. Tapi banyak tantangannya yang kita bahas tadi. Pasti ada di sana. MC kesimpulannya salah ini amin. kita percuma. Orang baru bukan kita. Orang kan mau tahu? Ya, Bu. Enggak. Takutnya itu nanti kalau seperti ini orang nggak ada yang nikah di bulan Ramadan dan kita dikira mengharamkan. Iya. Haram. Boleh. Balen siapa? Kata-kata nih. Katamu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menikah di bulan Ramadan, boleh. Tapi ya afdolnya biar rame terus ben iso ngundang MC nggih kula. Iya, bisa di sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Oke. Jadi begitu teman-teman, biar lebih bahagia. Baik teman-teman, matur nuwun Ustaz Yosi, matur nuwun Gus Maulana. Kita insyaallah jumpa lagi di sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya kita akan membahas tentang nantikan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.